Nah yang terakhir kenapa akhirnya saya manggil seorang ustazah gitu kan. Saya tuh lagi tidur, saya pengen balik badan kok nggak bisa ya gitu. Saya gini gitu mati saya tanya apaan sih? Ada yang putih-putih bukan kaki saya gitu kan. Pasti mama ini kan suka iseng kan karena masuk pasti saya kan karena tinggal saya yang di rumah sendiri waktu itu kan. Jadi bener ntar dulu lah saya jawab gitu kan. Masih lama ini, udah subuh, ntar dulu masih ngantuk. Saya bilang, kok nggak jawab? Pas saya buka kok Ustaz. Baru di sini saya teriak, aduh masya Allah lagi. Itu serius Ustaz, jadi pocong, tinggi besar, tapi bukan saya susah ngeliatin gitu kan. Itu nggak kaki loh Ustaz. Tadinya saya di awal-awal, saya pikir saya jangan bengong aja nggak, saya lewat tembus gitu. Saya bengong, udah gitu tembus, tutup lagi pelan-pelan seluruhnya. Biasanya ya saya udah baca aja ngaji. Gimana sih gitu kan karena memang udah beberapa kali ngalamin hal-hal aneh. Jadi saya pikir, saya cuma berpikir positifnya bahwa benar bahwa Allah mengajarkan, Quran mengajarkan bahwa kita bisa mengirimkan doa dan itu akan sampai. Jadi saya berpikirnya positif bahwa kita, saya mau beritahu siapapun jangan pernah lupa untuk mengaji. Kalau itu orang yang kita karena itu selalu sampai gitu. Iya, saya ngalamin begitu aja gitu. Kalau positif kita harus bersyukur bahwa ternyata yang memberikan peringatan kepada kita, menuntun kita tidak hanya orang-orang di sekeliling kita, tapi juga ternyata ada yang peduli gitu. Ada yang peduli dan harus kita bersyukur gitu. Nah, kalau misalkan kemudian kita merasa diintimidasi, kalau melihat referensi sejarah justru para sahabat, para ulama kalau ada yang seperti itu dilawan. Ya, selamat berjumpa lagi sahabat 7 Sketsa. Apa kabar Anda semua hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dan episode kali ini kita akan membawakan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berbeda. Mau tahu seperti apa isi perbincangan saya hari ini dengan narasumber yang keren dan tentu saja juga pasti akan menarik hingga Anda akan menyaksikan ini di akhir tayangan kali ini. Kita ikuti sesaat lagi. Ya, sebagaimana sudah tadi disampaikan di awal, sudah hadir bersama kita Kang Dede. Ya, terima kasih Mas. Siap. Lengkapnya Kang Dede apa sih? Tadi saya lupa. Nama lengkapnya Dede Irawan. Kang Dede. Agak asli dari Bandung ya Kang? Asli dari Ciamis. Oh Ciamis. Ciamis. Masya Allah. Kemudian merantau ke Bandung. Luar biasa. Kita akan membahas sesuatu yang istimewa. Kita memang sering bersinggungan mungkin ya Kang ya. Kita langsung saja lah. Kita sering dan menjadi suatu topik dan kadang-kadang menjadi trending juga di dunia maya. Misalnya ada hal-hal yang berbau gaib. Gaib ya. Kita apalagi dengan masyarakat Indonesia yang tidak pernah rasanya lepas, tidak pernah bisa istilahnya tuh betul-betul tidak bersinggungan. Adat budaya kita juga mengajarkan demikian. Ya kita sih terlepas dari hal apapun, bukan berarti kita istilahnya menyalahkan ataupun istilahnya menjudge sesuatu, tidak. Kita di sini hanya berbicara tentang sesuatu yang ringan. Iya, saja, siap, kan, boleh, ya? boleh. Karena kan memang sebagai kita tahu ada beberapa budaya tertentu yang mengadakan acara-acara ritual tertentu, ya kan? Nah itu kalau menurut Ustadz, kita Ustadz aja lah ya. Boleh lah, boleh. Boleh ya Ustadz aja biar enak ya. Ini Ustadz yang luar biasa, dia humble banget, gak mau disebut Ustadz. Kalau saya biasa panggilnya Ustadz, jadi baru saya kelepasan Ustadz nih. Gak apa-apa lah ya. Boleh, Ustadz, silakan. Menurut Ustadz sendiri, ya kita kan budaya kita seperti inilah. Menurut Ustadz sendiri gimana sih? Terkait hal gaib, memang itu sudah menjadi prasyarat bagi orang yang merasa dan mengaku dirinya beriman, maka kemudian di antara prasyarat keabsahan keimanannya adalah percaya dengan hal gaib. Dan di antara hal gaib yang kemudian harus diimani adalah adanya dunia lain ataupun dimensi lain. Yang pada dunia lain tersebut dikatakan dan dijelaskan di dalam Al-Quran, di sana ada jin, ada malaikat yang kemudian harus kita imani. Jadi kalau berangkat dari teks Al-Quran maupun hadis, maka wajib kita meyakini tentang eksistensi makhluk-makhluk gaib. Tujuannya apa? Tuhan ataupun Allah menciptakan makhluk gaib, terutama jin,
dalam surat Al-Quran dijelaskan, amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia agar kemudian eksis, dan jin tujuannya untuk apa? Illa liya'budun, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya, kita pun harus mengakui eksistensi makhluk gaib berdasarkan teks agama gitu. Iya, betul. Memang kita kan istilahnya Allah juga seperti di Quran dikatakan bahwa menciptakan jin dan manusia gitu kan. Nah, sekarang jadi pertanyaannya Ustaz, ada sebagian orang yang istilahnya gak usah takut deh. Kita bisa langsung aja gitu ya Ustaz. Kalau misalnya kita kan satu tempat, gak usah takut, kita kan percaya sama Allah. Ada lagi sebagian orang yang memang penakut banget. Ini kita basic aja dulu nih kan. Ini biar kita tuh berasa tenang kemanapun kita masuk ke suatu daerah. Kadang kita masuk di tempat di rumah-rumah kosong juga gitu kan, biar kita tenang gitu. Gimana sih Ustaz? Oke, terima kasih. Biar kita tenang dan selalu merasa aman, ya terlindungi. Yang pertama, dimanapun berada tempatnya pasti yang namanya jin itu pasti ada. Mau di kamar, bahkan di tempat ini pun pasti ada gitu. Bahkan di WC pun Nabi mengajarkan doa sebab di sana ada jinnya gitu. Bagaimana agar kita merasa aman? Mari kita bangun konstruksi berpikir yang positif. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita perhatikan dalam teks agama, manusia itu diposisikan oleh Allah sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin. Artinya di muka bumi ini, derajat yang paling mulia yang disandang seorang makhluk adalah manusia sebagai pemimpin. Artinya makhluk lain itu derajatnya tidak lebih tinggi daripada manusia. Nah, singkatnya, kita nggak boleh takut terhadap makhluk yang memang derajatnya tidak lebih tinggi daripada kita. Kalau kita takut pada makhluk yang derajatnya malah justru lebih bawah daripada kita, logikanya akan kacau. Kira-kira ada nggak presiden yang takut sama RT? Betul. Kira-kira kira-kira ada nggak panglima yang takut sama hansip? Nah, gitu. Kalau kita takut sama hansip, misalkan kita jadi panglima tapi takut sama hansip, logikanya sama seperti kita takut dengan makhluk gaib yang pada dasarnya tidak jauh lebih mulia daripada kita. Masya Allah. Jadi memang konstruksi berpikir kita harus jelas, harus tegas. Istilahnya ya mensuggest diri sendiri, mensugesti diri. Lebih dong. Memang kita adalah khalifah yang khalifah, pemimpin bumi ya. Terus kita berbicara ini nih, semakin nih kayaknya. Kan ada sebagian orang mengaku-ngaku indigo nih. Dia bisa melihat, aku lihat di sana ini, di sana ini baik, buruk. Gitu. Itu menurut pandangan Ustaz? Kalau dalam Islam ada yang disebut dengan firasat, ataupun dalam bahasa psikologi mungkin intuisi. Saking pentingnya firasat dan intuisi, seorang ulama namanya Ibnu Qayyim menyusun sebuah kitab yang berjudul Firasat, Al-Firasah. Buku tersebut atau kitab tersebut menjelaskan tentang bagaimana firasat digunakan oleh para nabi ataupun para sahabatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, asumsi saya ketika ada orang yang mengatakan saya mampu merasakan ini dan sebagainya, mungkin itu bagian dari intuisi yang mereka miliki. Yang kedua, setan itu kan yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan bisikan terhadap sudur, hati dan dada. Dalam terminologi Islam, dada ataupun sudur ataupun hati memiliki fungsi untuk berpikir. Artinya setan itu mampu mempengaruhi imajinasi, mempengaruhi pikiran. Bisa jadi ketika ada orang yang mengaku saya lihat hantu, itu memang bisikan setan yang kemudian mempengaruhi pikiran dan imajinasi. Sehingga dia bisa melihat suatu sosok tertentu. Gitu. Kalau saya pribadi nih Ustadz, kadang-kadang ya, saya kalau melihat langsung sih hampir jarang sekali gitu. Kalau misalnya plek gitu, kalian melihat bentuknya begitu enggak gitu. Cuma misalnya kalau misalnya satu ke satu tempat langsung merinding, langsung rasanya tebel di sini gitu kan. Terus seperti ada sesuatu yang bilang dalam hati saya bahwa
kamu jangan masuk ke situ. Hmm. Gak usah deh, mendingan gak usah, atau misalnya gak usah lewat ke situ, pindah deh gitu. Itu beberapa kali saya mengalami, istilahnya ya udah, saya cuma baca doa, minta sama Allah, minta perlindungan, udah saya pergi gitu. Nah kalau yang kayak begitu tuh, itu gimana sih Ustaz? Apakah itu istilahnya sama dengan firasat yang barusan disampaikan atau sesuatu yang lain ya Ustaz? Ya, bisa saja itu disebut firasat, cuman saya belum bisa membuktikan ataupun memberikan kepastian bahwa setiap firasat itu akurat. Iya. Karena basisnya bukan saintifik gitu, Betul, ya. tapi intuisi. Makanya ketika kita memiliki anggapan di situ ada sesuatu dan sebagainya, maka kemudian yang harus kita pikirkan ini basisnya praduga, bukan sains ataupun hal empiris. Maka untuk menguatkannya tadi kita harus berdoa, karena barangkali itu bisa mengoyahkan diri kita gitu. Betul. Yang kedua, kita jangan takut, pastikan saja apakah betul firasat saya gitu. Jadi dengan demikian kita akan merasa aman dari apapun, terutama merasa aman dari gangguan hal-hal semacam itu. Iya, iya, oke. Ya kadang-kadang itu seperti yang ada tekanan yang luar biasa gitu. Saya pribadi, ini kita cerita aja. Saya hotel baru, awal masuk tidak ada masalah. Itu baru banget, sebetulnya belum dibuka tuh kan, masih soft opening. Jadi saya masuk ke sana malam itu karena memang dekat dengan bandara, saya pikir saya di situ. Nah begitu saya tuh terbangun sekitar jam 2 pagi, rasanya kayak badan kita tuh kayak ada yang tertekan atau apa gitu, rasanya tuh yang tidak nyaman aja. Saya tuh bersama terbangun, ini kok rasanya nggak enak banget gitu kan. Terus saya lihat gitu kan ke ruangan, nah pas yang saya sih nggak melihat langsung gitu ya Ustadz ya. Cuma rasanya kok di pintu itu ada suatu sosok tinggi besar yang begitu marah gitu rasanya dalam pemikiran saya, imajinasi saya. Dia marah, dia betul-betul yang nggak suka kalau saya ada di situ gitu. Ya udah, tetap saya bangun, saya usahakan. Tadi saya mau tidur lagi, cuma saya pikir ini harus dilawan gitu kan. Saya bangun, saya wudhu, saya sholat. Begitu rokaat ketiga tuh langsung hilang, pelan-pelan. Rokaat keempat hilang, perasaan tertekannya hilang. Sosok itu juga rasanya udah lenyap, saya bisa nyaman, ya udah gitu. Itu tuh kalau kayak begitu tuh gimana sih Ustaz? Nah, kalau kita perhatikan dalam beberapa referensi hadis dijelaskan bahwa kalau kita masuk ke ruangan meskipun tidak ada orang, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Yes. Kenapa demikian? Asumsinya kalau kita kaitkan dengan yang ditanyakan oleh Mas tadi, barangkali di setiap ruangan yang kita akan masuk di sana ada makhluk lain yang dalam tanda kutip jin gitu ya. Yang tinggal juga di situ mungkin ya. Iya. Atau lagi ngaso. Lagi selonjoran. Lagi santuy-santuy. Lagi pewek, tiba-tiba ada yang masuk kan kaget gitu. Iya betul ya. Oke. Jadi memang betul sekali yang dikatakan oleh Ustadz bahwa kalau kita masuk ke ruangan, even itu ruangan kosong, tetap kita ucapkan salam ya. Okay. Nah, itu paling tidak untuk menjamin kita memiliki rasa aman. Yang kedua, asumsinya di dalam itu ada makhluk lain yang barangkali kita pun harus saling menghormati dong ya. Iya. Kan sama-sama makhluk Allah gitu ya. Jadi gitulah kurang lebih. Oke, siap. Terus gini Ustaz, sekarang kita bicara tentang fenomena sekarang. Bahwa banyak sekali orang-orang yang mengaku indigo, mulai dari kecil. Katanya biasanya anak kecil itu, karena kan biasanya kita pun juga kalau bermain-main itu punya istilahnya sosok imajiner. Kawan, apa istilahnya, kawan gak jelas gitu lah. Kan biasanya apalagi anak perempuan bermain dengan boneka atau banyak siapa ngobrol. Orang tua biasanya mendiamkan saja kan, biasa anak kecil kan ya main-main lah gitu dengan bonekanya atau sosok-sosok seperti yang berteriak, kamu di sini ya gitu. Dan itu biasanya berlanjut. Dan ternyata dibilang anak itu adalah indigo, sehingga dia bisa ngobrol dan memiliki sahabat karib dari alam lain gitu kan. Nah kalau menurut Ustadz sendiri, karena saya sendiri juga pernah mengalami beberapa kali melihat makhluk-makhluk lain gitu kan, dan bentuknya memang tidak jelas, bentuknya juga istilahnya memang tidak seperti manusia gitu kan, yang Masya Allah lebih ke serem gitu. Nah ini kalau kita bisa melihat gitu kan makhluk-makhluk di sini, di sana, itu memang istilahnya diberikan sixth sense karunia, atau istilahnya itu ada lagi yang bilang bahwa itu adalah kita juga sebetulnya dalam gangguan jin. Ada jin masuk ke kita sehingga kita bisa terbuka. Itu yang sebetulnya menurut
Ustadz sendiri yang betul gimana sih? Oke, terima kasih. Kelebihan atau justru malah jadi itu suatu musibah? Musibah ya. Nah, yang pertama tentang anak kecil. Anak kecil biasanya kok kenapa rajin ngobrol sendiri dan sebagainya, seolah-olah punya teman dari dimensi. Nah, kalau kita perhatikan, kita jelaskan dulu dari sudut pandang psikologi. Anak itu kan momen di mana otaknya begitu aktif, di mana otaknya itu cenderung mendorong dia untuk berimajinasi. Nah, asumsinya barangkali kenapa anak bisa ngobrol sendiri, imajinasinya sedang aktif. Lalu bagaimana dari teks agama melihat fenomena ini? Dalam hadis dijelaskan bahwa setiap manusia dilahirkan disertai dengan jin korin namanya. Jin korin itu adalah jin yang selama hidup kita akan ditemani oleh jin tersebut. Dimulai dari kita lahir sudah ikut dengan kita. Nah, sifat jin korin ini mengikuti identitas kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sukai, jin korin itu akan senantiasa mengidentikan diri dengan kita. Makanya ada orang yang wafat tiba-tiba, dia hidup lagi. Mungkin barangkali itu adalah jin korinnya yang mengidentikan diri dengan orang yang wafat. Jadi kalau ada orang yang wafat, terus tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa kok saya melihat si almarhum atau almarhumah kemarin, itu kemungkinan besar adalah jin korin tersebut. Jin korin tersebut kalau berdasarkan teks agama. Nah, selanjutnya apakah orang indigo itu bagian dari kelebihan atau tidak? Dan bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita tidak tahu persis gambaran konkret tentang dunia gaib kecuali berdasarkan teks agama. Makanya ketika ada orang yang mengaku indigo, ia mampu mengidentifikasi hal-hal gaib, kita pun harus jangan langsung 100% mengiyakan gitu. Karena perkara gaib itu sumbernya cuma satu, dari teks agama. Nah, misalkan kalau ada orang yang merasa dia mampu melihat dan sebagainya, bagaimana? Apakah ia harus bersyukur atau tidak? Tentu itu harus disikapi dengan dipandang sebagai sesuatu yang harus disembuhkan dong. Layaknya manusia biasa yang harus berinteraksi dengan normal, tiba-tiba ada orang yang merasa terganggu, yang bisa melihat dunia lain dan sebagainya, pasti merasa terganggu. Maka orang tersebut harus diposisikan sebagai orang yang harus disembuhkan, kita bantu agar kehidupannya jauh lebih normal. Apakah ini berkah atau musibah? Hemat saya, ini musibah. Masya Allah. Musibah. Musibah itu karena kenapa demikian? Karena akan mengganggu kehidupan normalnya gitu. Kehidupannya kurang berjalan secara efektif. Jadi seharusnya justru harus kita bawa untuk istilahnya untuk diluruskan kembali. Diluruskan. Justru harus dihilangkan. Disembuhkan gitu ya. Disembuhkan ya. Agar kehidupannya jauh lebih normal gitu. Tapi selama ia merasa baik-baik saja, enjoy saja ya silahkan. Cuman kalau sudah merasa terganggu, kan dulu juga ada ya sahabat Nabi yang kemudian ia itu selalu kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran, maka kemudian kata Nabi dipandang sebagai sesuatu yang harus disembuhkan, dan Nabi mendoakan orang ini sehingga kemudian orang tersebut sembuh. Jadi kalau hidup kita merasa diganggu oleh hal-hal demikian, kita harus berlindung diri. Karena kan memang kadang-kadang juga ada beberapa, khususnya mungkin beberapa, kebanyakan sih wanita biasanya, yang suka bertanya kepada orang-orang pintar, dibilangnya. Ya kadang-kadang bertanya tentang nasib. Ya kan nasib saya ke depan bagaimana? Kalau saya jalan sama ini jodoh saya atau bukan? Nah, biasanya kan beliau, si orang pintar ini memiliki jawaban tertentu. Nah, apakah ini sesuai dengan yang dikatakan di dalam agama kita bahwa ada jin yang terbang ke atas sana, ikut menguping gitu? Apakah ceritanya seperti itu atau bagaimana sih, Ustaz? Nah, kalau berangkat dari teks agama memang dijelaskan di dalam surat Fatir gitu bahwa dulu jin itu sering menguping pembicaraan, menguping informasi langit yang kemudian disampaikan lagi kepada manusia tentang masa depan. Tapi kan dijelaskan lagi bahwa sekarang nggak bisa, sebab kalau ada jin ke atas kemudian dilempar dengan benda-benda langit ya. Nah, apakah betul setiap orang itu mampu membaca masa depan? Pertanyaannya seperti itu. Saya pikir
ketika orang memberikan prediksi tentang masa depan, itu sifatnya tahu babaledogan, random. Random. Trial and error. Iya, trial and error. Ia memberikan jawaban yang kemudian sifatnya berdasarkan asumsi pribadi. Kalau ternyata benar, ia akan mengaku itu adalah hasil dia, tapi kalau salah pasti ia akan nyari alasan lain. Artinya apa? Itu hanya sekedar jawaban random saja. Dan hemat saya, manusia itu jangan terlalu ingin tahu masa depan lah. Iya. Kita jalani saja hidup kita tetap berikhtiar, selebihnya kita serahkan kepada Allah ya. Kata filosof, nggak usah tahu dan jangan pengen tahu masa depan. Kalau kamu tahu masa depan, kamu tidak akan semangat menjalani hari ini. Jadi nikmati saja gitu. Karena memang masa depan itu istilahnya bisa dibilang ya sesuatu yang harus kita perjuangkan. Iya, betul. Kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang baik, berarti ada suatu anugerah. Dan itu juga sesuai dengan yang sudah kita laksanakan. Betul. Kita seperti apa? Allah juga memberikan apa-apa yang sesuai dengan yang kita lakukan. Betul begitu kan ya Ustaz ya? Betul. Hidup ini kan indah karena banyak kejutan. Asik. Cerita tentang kejutan, kita balik lagi. Kita akan terkejut dengan benda-benda tertentu atau makhluk tertentu. Nah, sekarang kita bicara tentang keterkejutan tadi nih kan. Ada benang merahnya. Bahwa rasanya kalau kita bicara tentang sosok gaib, mostly adalah wanita. Iya. Di tiap negara digambarkan, misalnya di Jawa Barat, kuntilanak, sampai Jawa ada yang mungkin ya, kuntilanak. Lalu kita berpindah ke Bali, itu beda lagi. Sosoknya adalah bola api. Iya. Ya kan? Apa namanya kalau di Bali saya lupa. Apa istilahnya? Kuyang. Leak. Dan kadang-kadang bisa berubah wujud menjadi rumah atau bahkan menjadi suatu gedung pun bisa gitu kalau ya. Lalu kita berpindah ke Malaysia udah beda. Kita pindah ke Thailand ada nana. Begitu kita ke Eropa, berubahlah dia gitu kan menjadi seorang ratu atau dengan bridal gown gitu kan, yang bisa terbang ke sana, atau mungkin Casper kalau waktu kita kecil kita kenal gitu kan. Itu bagaimana sih? Apakah memang kita berimajinasi sesuai dengan budaya kita atau memang membentukannya seperti itu gitu? Nah, ini bagus nih pertanyaan. Manusia itu kan tidak hidup di ruang hampa, ia selalu memiliki referensi kebudayaan yang kemudian diwariskan. Yang kebudayaan tersebut mampu mengaktifkan imajinasi kita. Jadi biasanya imajinasi kita berdasarkan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan dalam kebudayaan hidup. Nah, kaitannya dengan ini, kenapa kemudian muncul hal-hal demikian? Sebab barangkali referensi budaya kita wanita yang kemudian memposisikan hantu itu berbentuk seperti itu. Contoh misalkan, kenapa di Amerika ataupun di Perancis hantu itu pakai jas, Dracula, karena memang kebudayaannya seperti itu. Di Indonesia beda lagi, ada tuyul, karena mungkin kebudayaannya seperti itu. Asumsi saya mungkin kan jin juga nggak bodoh maksudnya. Jin juga harus memiliki referensi gitu. Bagaimana ia mengganggu manusia, kalau tidak relate dengan kehidupannya nggak akan terganggu dong gitu. Nah, misalkan tiba-tiba orang Sunda ada hantu Dracula, nggak relate, ini hantu impor. Iya, nggak mungkin lah ya. Tiba-tiba ada pakai jas gitu kan, sementara kita di sini nggak pakai jas. Iya, makanya jin juga punya referensi bagaimana disesuaikan dengan adat budaya setempat. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngelihat hantu dalam bentuk jas, orang mungkin nggak takut. Dikiranya ada menir, ada menir, ya kan? Santai. Ada santai. Tapi begitu lihat kuntilanak, oke lah. Karena memang dasarnya mereka adalah untuk menakut-nakuti. Iya, menakut-nakuti manusia. Berbicara tentang menjerumuskan manusia, banyak sekali orang-orang dalam keputusasaan, dalam keterpurukan hidup, akhirnya berpindah dalam artian meminta tolong kepada makhluk gaib. Kita tidak bisa menafikan bahwa ada sebagian juga budaya yang istilahnya kita memuja atau apalah. Menurut Anda bagaimana sih Ustaz? Dalam surat jin memang dijelaskan ada berapa kelompok yang kemudian selalu meminta bantuan kepada selain Allah, terutama jin. Dan itu memang real, ada orang yang memang menjalin
MOU lah. Iya, perjanjian tertentu. Perjanjian tertentu dengan makhluk lain agar ia mendapatkan beberapa hal yang diinginkan. Bagaimana sudut pandang agama? Tentu itu dilarang. Karena kita kan punya kehidupan dan mereka pun punya kehidupan, kita punya kehidupan dan couplingnya masing-masing. Maka kemudian kita tidak boleh meminta pertolongan kepada jin. Cukup Allah saja meminta, yang menjadi tempat kita meminta pertolongan. Kan selalu kita ucapkan dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku beribadah kepadamu, engkau pun tempat meminta bagiku. Makanya kemudian kita tidak boleh meminta selain Allah. Jangankan ke jin, ke manusia juga tidak boleh. Tidak boleh berharap. Tidak boleh berharap, tidak boleh menyandarkan harapan gitu. Iya, betul. Aduh, setuju banget nih. Kalau bisa berbicara tentang agama, memang kita sudah pasti selesai lah. Nggak ada lagi, kita nggak bisa menyanggah bahwa itu adalah salah. Jadi memang kalau bisa untuk sahabat-sahabat Ibu Sketsa, kuatkanlah iman kita ya. Tetap teguh dengan iman Anda, karena bagaimanapun juga hanya satu yang bisa kita minta pertolongan, ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Baik, kita bicara lagi tentang yang tadi. Oke lah, kita banyak sekali kita mengenal bahwa ada penguasa-penguasa tertentu kan. Kayak misalnya di suatu daerah di gunung ini, lalu yang menguasainya di lautan siapa, kita kenal lah ya semua orang. Nah ini kan kalau saya juga baca di salah satu buku yang pernah saya baca, bahwa seperti segitiga Bermuda misalnya. Kenapa itu dibilang suatu istilahnya lokasi yang luar biasa, sampai pesawat aja juga kadang-kadang, sampai terakhir saya baca tuh pada tahun 40-an atau 50-an ada suatu pilotnya kebetulan muslim, dia lewat segitiga Bermuda, begitu masuk daerah tersebut dia melihat bahwa seluruh atas bawah kiri kanan itu seperti kapas putih, nggak jelas mana langit mana laut gitu kan, sudah nggak ada. Beliau hanya berazan, melakukan azan, begitu azan dia selesai kumandangkan clear kembali cuacanya, walaupun pesawatnya juga tetap jatuh ke air, tapi beliau selamat. Nah sebenarnya di buku yang saya baca bahwa begitu banyak fenomena aneh dan anomali-anomali cuaca lah atau apalah di segitiga Bermuda, dibilang bahwa itu adalah suatu kerajaan jin terbesar gitu kan, dibilangnya di buku tersebut, sehingga kalau kita melintas itu istilahnya yang mengganggu frekuensinya mereka lah gitu. Menurut Anda Ustaz, setuju gak sih? Kalau hemat saya sih segitiga Bermuda itu kan kenapa disebut segitiga, karena memang itu pertemuan beberapa arus laut gitu. Yang kemudian itu berdampak pada kondisi cuaca yang pada saat yang sama bisa mempengaruhi transportasi yang lewat jalur tersebut. Itu yang pertama kalau dari sudut pandang saintifik. Yang kedua, sekali lagi saya tegaskan bahwa apapun yang berkaitan dengan informasi gaib, maka harus berangkat dari teks Al-Quran ataupun hadis. Misalkan kalau ada orang yang kemudian menginformasikan hal-hal detail tentang perkara gaib, maka kemudian kita pun harus menyikapinya sebagai mungkin itu asumsi pribadi atau praduga ataupun pengalaman yang berangkat dari imajinasi. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa kalau ada sesuatu misalkan seperti segitiga Bermuda, maka hal pertama yang kita lakukan adalah analisis dulu berdasarkan saintifik. Nah, kalau mentok baru kembalikan lagi pada hal gaib. Nah, ini tips agar kita merasa aman dalam kehidupan. Kalau ada fenomena sesuatu, jangan dulu langsung pasti ini mah gaib. Jangan dulu. Tapi gali dulu berdasarkan pemahaman kita yang berangkat dari logika kita. Baru kalau sudah mentok, kembalikan lagi pada hal gaib gitu. Ya kadang-kadang memang kan orang-orang, ya mungkin termasuk saya pribadi lah, saya dari kecil sudah memberikan pendidikan dari orang-orang ya, kadang-kadang orang dewasa kan, apalagi orang-orang yang orang tua yang misalnya disuruh mengasuh anak kecil, biasanya sudah ditakut-takutin. Iya, kan? Suka ditakut-takutin. Biar nggak terlalu nakal gitu, maksudnya biar nggak terlalu lincah kemana-mana kan, capek mungkin ngejar. Yang ke sana tuh di sana ada hantu, gitu kan. Yang ke sana tuh di sana ada kakek anu. Iya. Nah itu kan istilahnya ya memang kita dibesarkan dengan budaya demikian. Jadi mau nggak mau juga kita istilah tumbuh kembang, gitu juga kan. Selalu ada gitu kan. Makanya tadi saya bilang di awal, kalau saya masuk ke ruangan, begitu saya tiba-tiba ada gitu kan, saya suka diem walaupun saya sudah ucapkan salam, tetap gitu rasanya mau melangkah ke dalam, saya tuh gitu rasanya. Kayaknya nggak usah masuk deh ke sini gitu kan. Mendingan saya keluar dulu gitu kan.
itu beberapa kali saya alamin ya memang ya udah saya sih mendingan ya udahlah daripada ribut gitu kan. Istilahnya saya keluar gitu. Nah memang balik lagi nih kita apa istilahnya masalah gaib kan memang karena para sahabat 7 sketsa juga mungkin memiliki pengalaman masing-masing gitu kan, ada yang melihat begini atau mungkin ada yang pernah mengalami sesuatu yang fenomenal. Kita juga tidak bisa memungkiri ada beberapa hal yang kemarin sempat viral kan, seperti misalnya ada bus yang tiba-tiba ternyata begitu mereka sadar ada di tengah hutan lebat, dan itu tidak mungkin satu buah bis besar ada di antara pohon-pohon bisa masuk ke situ gitu kan, itu sesuatu yang aneh gitu. Aneh, disebut aneh karena nggak masuk logika. Betul. Berarti kesimpulan akhirnya dikembalikan lagi pada persoalan gaib. Nah itu cara analisis sederhana sebetulnya. Nah kalau kita perhatikan, boleh dilanjut nih jawab? Boleh, lanjut. Dalam referensi agama, jin itu bisa hadir dalam bentuk-bentuk lain, dalam bentuk binatang. Justru banyak dijelaskan jin itu banyak hadir dalam bentuk binatang. Bahkan dalam kitab Fathul Bari dijelaskan dulu ada rumah sahabat yang terbakar karena seekor tikus yang menabrak lampu yang kemudian terbakar. Iya, betul. Yang kemudian kata Nabi, tikus itu adalah setan. Tikus itu adalah jin. Saya pernah membaca. Pernah ya? Iya, pernah saya. Ada lagi kata Nabi, jin itu bisa berubah bentuk jadi ular dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan dalam referensi agama, justru hal-hal gaib itu muncul dalam bentuk konkret dalam wujud binatang-binatang tersebut. Ada ciri-ciri tertentu nggak sih? Soalnya kan kalau nggak salah cerita yang tadi tentang tikus itu kan ada para sahabat yang bertanya, boleh nggak kita membunuh binatang gitu kan? Salah satunya kan bahwa semua yang ada di muka bumi ini harus kita sayangi kan, termasuk binatang-binatang, terkecuali ada binatang-binatang tertentu yang ternyata adalah perwujudan dari setan itu sendiri kan, seperti yang diceritakan tikus. Nah saya juga pernah baca ada satu referensi bahwa kalau kita bertemu dengan anjing semuanya hitam, lalu di keningnya ada tanda putih, itu kita bunuh misalnya. Nah itu bagaimana sih? Bener nggak sih? Memang ada keterangan dari beberapa ulama yang disebut dengan bahimatul an'am, yang kemudian hewan tersebut memiliki ciri-ciri tertentu yang diidentikan dengan jelmaan makhluk gaib, terutama jin. Dijelaskan dalam beberapa referensi ulama memang seperti itu. Ada anjing yang kemudian bentuknya hitam, di atas matanya ada titik putih. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Karena kita kan belum bisa memastikan bahwa itu betul-betul. Betul, anjing betulan, jelmaan. Tiba-tiba punya tetangga kan jadi repot.